Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, sudah lama sekali ya saya nggak ngupload video di channel saya ini, Drone Jowo. Jadi seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya dan juga video di channel saya, Niko Channel, saya jarang sekali, sudah 1 bulan lebih nggak ngupload video di Drone Jowo untuk terkait video drone, dan juga untuk opening di channel saya yang satunya itu memang sudah nggak memakai drone lagi. Karena apa? Karena ini, nah sebenarnya kalau drone-nya sendiri itu masih ada. Sesuai judul ya, apakah saya pensiun menerbangkan drone, jadi pilot drone atau enggak? Ya jawabannya sih sebenarnya enggak. Cuma karena memang kondisi dari drone saya kemarin, karena memang ya karena salah saya sendiri ya, salah penyimpanan baterai. Jadi saya punya 3 baterai. Ini ada 3 ya, 1, 2, terus kemudian 3. Dan duanya ini sudah parah teman-teman ya, gelembung ini ya, seperti ini, gelembung banget. Jadi kalau kita puter ini ya, ini sudah bisa muter. Jadi karena memang sudah nggak datar, jadi gelembung. Yang kedua sama ini, baterai kedua sama, muter. Terus yang ketiga, baterai cadangan baterai ketiga ini yang kemarin tuh relatif sehat, itu ternyata juga sudah gembung juga teman-teman, ini sudah muter. Dan kemarin terakhir saya menerbangkan drone di mana, atasnya underpass Karanglo atau Simpang Karanglo ya, di Simpang Bentul di Malang. Itu baru terbang sekitar, baterai itu masih sekitaran 60%, sudah saya turunkan. Lah kok sudah mencotot teman-teman ya. Jadi kalau posisi normal harusnya kan ini ngunci ya. Nah itu harusnya ngunci gitu. Nah ketika dia sudah terbang, terus kemudian kan karena panas, dan saya juga pada waktu itu kan terbangkan sore hari ya, masih udaranya mataharinya itu masih panas. Jadi semakin baterai itu dipakai, semakin lama kan dia panas. Jadi dia agak mencotot ke atas gini teman-teman ya, seperti ini. Nah kebetulan pada waktu itu memang saya tali, ada tas kresek itu ya, tak talani pakai tas kresek, dia nggak lepas. Tapi setelah saya pencet sedikit, itu dia langsung bisa lepas. Nah otomatis karena dia konektor baterainya itu ada di atas, kalau dia kena gembung ke atas gini, dia lepas. Jadi pinnya yang ada di baterai itu lepas dengan yang ada di kamera di drone-nya ini teman-teman. Terus untuk baterai yang dua-duanya ini sudah tidak bisa kenceng, ini tidak bisa bunyi. Ini ya bisa dilihat teman-teman. Jadi ini sudah tak tetapkan, itu tak kencengkan ini ya. Nah ini loh cetek, tapi dia sudah cetek tapi dia masih mengol seperti ini. Ini yang baterai kedua. Terus kemudian untuk baterai yang pertama sama ini, malah nggak bisa netep ini teman-teman, nggak bisa netep. Jadi sudah kondisinya seperti ini. Itu sebabnya apa Mas Niko? Jadi untuk baterai sendiri itu memang ada aturan khusus untuk menyimpan baterai dan penggunaan baterai. Itu sebenarnya sudah ada di buku petunjuknya. Salah satunya adalah kita tidak boleh langsung menyimpan ke dalam tas atau ke dalam kotak atau ke dalam ruangan tertutup atau masih ditempelkan di sini pada saat ketika kita sudah selesai melakukan terbang, drone-nya itu terbang. Karena memang kondisi baterainya panas, kita harus dilepas ya, ditaruh di tempat biasa seperti ini. Yang penting jangan kena panas langsung ya, atau ya dipegangi lah sampai memang benar-benar ini baterainya tuh tidak panas atau sudah dingin ya, kurang lebih sekitar 1-2 jam. Amannya itu seperti itu teman-teman, 1-2 jam. Nah pada waktu itu saya karena memang saya pergi naik motor, naik mobil, terbang habis 2-3 baterai, langsung tak masukkan ke dalam tas, langsung melanjutkan perjalanan lagi. Itu yang membuat umur baterai itu cepat habis atau cepat berkurang. Walaupun sebenarnya baterai sendiri ada masa pakainya teman-teman ya. Setelah berapa puluh kali pakai atau setelah berapa puluh kali cas atau CC ya, charging count-nya itu memang semakin lama semakin turun. Tapi bisa dioptimalkan pemakaian baterai tersebut apabila penyimpanannya itu benar. Nah, kalau prediksi saya memang baterai saya gembung itu karena memang satu umur, karena memang sudah 2 tahun. Yang kedua, ya ini tadi penyimpanannya seperti itu. Nah, sebenarnya ini kalau dipaksakan teman-teman ya, diplenet, ditalen itu sebenarnya bisa, tapi bahaya. Sel ini kan sudah nggak sehat ya. Dan dia kan ada 4 sel teman-teman ya. Jadi setiap selnya itu kan sudah ada voltasenya sendiri-sendiri. Kalau dia nggak imbang, itu nanti bisa-bisa drone-nya itu cut off. Jadi cut off itu dia mati sendiri. Lagi terbang seret karena kegagalan sistem dari baterai, dia langsung mati. Ya istilahnya kalau mobil atau motor moro-moro pas kecepatan tinggi blebet itu teman-teman, mesinnya mati. Nah seperti itu sama dengan halnya baterai ini, dia langsung tiba-tiba langsung mati. Lah terus Mas Niko ngedronnya kapan? Sebenarnya
saya tuh sudah ada rencana untuk beli baterai baru lagi teman-teman ya. Ya harganya kurang lebih sekitaran 2,5 sampai 2,7. Sempat kemarin tuh saya browsing-browsing di internet ya, itu ada yang jual 1,5 juta. Tapi ya itu tadi, saya kalau harganya khususnya baterai teman-teman ya, kalau harganya nggak wajar itu mendingan saya tunda dulu, karena apa, takutnya nanti itu baterai refurbish apa ya, pokoknya baterai yang lama terus dia diperbarui lagi, kan sama aja teman-teman ya, sama aja nggak enak lah. Mendingan beli baterai yang ori, yang bagus, itu khusus baterai teman-teman ya. Untuk yang parts yang lainnya mungkin bisa pakai yang apa namanya, bukan ori, tapi memang saran saya sih dan kesukaan saya memang semuanya ori. Kalau ori itu lebih enak teman-teman. Terus kemudian ada rencana lagi, saya tuh rencana selain mau membeli baterai, karena baterai itu kan mahal ya, anggaplah 2,5 juta. Kalau kalikan 3 kan 7,5 juta teman-teman. Itu sudah dapat drone DJI Mini 2. DJI Mini 2 yang basic teman ya, yang belum combo. Kalau combo itu sekitaran 9 jutaan ya. Mending saya nabung dulu, nanti kalau sudah punya dana, nanti kita bisa beli drone yang kecil karena lebih simple. Terus kemudian dia firmware-nya juga baru. Kapasitas jarak terbangnya itu juga hampir sama dengan Mavic Pro, Mavic 2 Pro, karena dia sudah pakai OcuSync, transmisinya bukan pakai WiFi lagi seperti DJI Mini 1, Mavic Mini 1, dan dia ringan karena di bawah 250 gram untuk satu drone-nya itu. Jadi enak, kalau ini kan lebih dari 1 kilo teman-teman ya. Jadi untuk transportasi, untuk bawa kemana-mana itu juga enak. Nah, sekali lagi, apakah Mas Niko pensiun jadi pilot drone? Enggak, karena itu tadi judulnya kan pensiun jadi pilot drone, tapi kan masih dalam tanda tanya. Cuma untuk akhir-akhir ini memang ya akan saya kurangi dulu, bahkan memang tidak ada dulu ya video drone, karena daripada mengorbankan satu konten yang belum tentu penontonnya banyak tapi drone-nya jatuh, terus kemudian perbaikan bisa 1 juta, 2 juta, 3 juta, 5 juta, bahkan bisa 10 jutaan, yang mending saya istirahat dulu, jadi tidak menerbangkan drone dulu. Seperti itu teman-teman. Jadi buat teman-teman, pesan dari saya, kalau mempunyai alat elektronik apapun itu yang menggunakan baterai, kalau baterai yang sudah tidak normal itu lebih baik diberhentikan aja. Jadi jangan dipakai dulu. Ya kecuali kalau misalkan mobil-mobilan itu kan, kalaupun mati baterainya dia masih bisa gelundung ya. Tapi kalau drone jatuh karena masih di atas. Seperti itu, khususnya untuk drone. Nah, mungkin nanti ke depan ini juga akan saya buat vlog-vlog yang mungkin bukan video drone ya, mungkin tips-tips, terus kemudian tutorial yang masih berhubungan dengan teknologi, mainan, drone, dan juga macam-macam. Karena untuk channel saya ini memang berhubungan dengan teknologi ya, memang banyaknya video drone karena saya suka ngedrone, dan juga teknologi yang lain kayak mainan. Kemarin saya sempat ngupload video menggunakan remote control pakai FPV teman ya, itu yang di pantai, yang di depan rumah itu juga ada. Oke teman-teman, cukup sekian video sharing saya kali ini. Itu menjawab pertanyaan teman-teman semua, karena banyak yang DM dan juga tanya di Instagram, dan juga komen di YouTube itu kok jarang upload video, karena memang sudah 1 bulan lebih ya, hampir 2 bulan saya nggak ngupload video. Ya mungkin 1 bulan lah nggak upload video, karena gini, alasannya adalah baterai drone saya itu 3-tiganya sudah kembung. Jadi untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, karena menerbangkan drone sendiri itu juga banyak peraturannya. Ada peraturan selain dari peraturan dari luar ya, dari misalkan lokasi, terus kemudian izin bla bla bla, itu juga ada peraturan terkait dengan aircraft-nya atau terkait dengan drone-nya sendiri. Jadi drone ini harus benar-benar sehat, karena checking fly-nya itu, jadi untuk sebelum terbang itu kita harus mengecek daftar kita. Salah satunya adalah kesehatan dari baterai. Kita cek dari 4 selnya baterai itu apakah normal ataukah tidak. Oke teman-teman, cukup sekian video saya kali ini. Silahkan tunggu video episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.